Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita ketika salah seorang keluarga dari keluarga kita diuji dengan sakit dan pulang kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Hal ini akan menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam itu tercurah kepada kita selaku umatnya dan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini di Selasa seperti biasanya akan membahas tentang warai dan mawaris. Tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum itu kita akan sapa dulu nih para guru-guru kita. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Rustam Sumarna, Bunda Empet, dan ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita dengarkan dulu wajangan dari Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu dari Bandung? Sudah terus di Bandung. Alhamdulillah. Mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa qalban khoshi'an wa lisanan zakiron wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kita akan menerima pelajaran mengenai bab waris. Marilah kita sama-sama menyimak karena ini bakal terjadi kepada kita semuanya apabila kita kelak dipanggil oleh Allah yang waktunya sekarang sudah ngantri. Mudah-mudahan kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak bahwa berbuatlah kebaikan-kebaikan sesuai dengan syariat Islam, bagikan apabila diberi amanah oleh Allah ketitipan harta sesuai dengan syariat Islam, supaya yang meninggal orang tua kita yang meninggal atau nanti salah satu dari kita yang orang tua yang meninggal itu menjadikan ketenangan di alam kuburnya, dan mudah-mudahan ini menjadikan satu kesepakatan keluarga dalam membagikan harta waris, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan syariat agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Terima kasih Bunda wajangannya. Mudah-mudahan kita siap ya dengan segala ilmunya nih. Tentunya tentang waris ini. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Telat kamu. Nggak apa-apa, memang di sini juga subuhnya tuh sudah mulai. Apalagi kalau waktu iqomah tuh subuh di sini hampir 15 menit. Ya, jadi kami harus menunggu lama. Baik Ustadz, ada banyak pertanyaan sudah mau sampaikan ke Ustadz dua tuh ya. Sudah saya lempar pertanyaannya nih. Dan ini kajian tinggal satu kali lagi kajian minggu depan ya. Di bulan Februari ini nih. Ya, walaupun kami juga harus mencatat mungkin nanti banyak catatan-catatan bagaimana supaya kami ingat nih pembagian-pembagian warisannya. Baik Ustadz, silakan untuk menyampaikan kajian materi di pagi hari ini di hari Selasa tentang paroi dan mawaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anan'u Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
para sepuh dari Khalifah Tur, dan ibu bapak semua. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan mengenai mawaris. Barangkali saya ingin menyampaikan dulu, mengulang saja sebetulnya, supaya jangan kelupaan, karena ini rentan sekali untuk lupa itu. Ini saya ingin mengulang perihal asobah itu kan, sebagaimana diketahui sebelumnya, para penerima waris itu ada 4 atau 3 golongan. Gitu ya. Yang pertama adalah yang ashabul furud, atau kita mengenalnya zawil furud, istilah lainnya. Nah, itu adalah para penerima waris yang sudah tertentu bagian-bagiannya yang 6 macam itu. Mohon ini juga untuk diingat ini Bapak Ibu, karena ini sesuatu yang sudah dijelaskan, ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ada yang setengah dibagi 2, gitu aja caranya, mungkin bagi 2 menjadi 1/4, 1/4 dibagi 2 menjadi 1/8, kemudian nanti 2/3, 2/3 dibagi 2 menjadi 1/3, 1/3 dibagi 2 menjadi 1/6. Nah, itu adalah ashabul furud yang siapa-siapa itu di slide ini sudah ada, sudah disebutkan. Harus kehafal ya, tentu bagusnya begitu. Walaupun tidak perlu semuanya, nanti bisa melihat saja di acu. Untuk mudahnya, kalau ini ahli warisnya berapa bagiannya ya, bisa dilihat di buku ataupun di catatan-catatan. Nah, kemudian nanti setelah ashabul furud itu adalah asobah. Nah, asobah itu seperti sudah disampaikan sebelumnya ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu adalah para penerima waris dari kelompok laki-laki saja. Laki-laki yang di sini nanti diawali dari, ada 4 tingkatan sebetulnya di situ. Ada yang di prioritas pertama itu adalah kelompok bunuwah, artinya bunuwah itu kelompok anak. Tentu yang dimaksud di sini anak laki-laki saja. Artinya jika ahli waris itu hanya anak laki-laki saja, itu masuk kelompok asobah bin nafsi. Kalau ada anak perempuan berubah menjadi bil ghair. Jadi kalau ternyata hanya anak laki-laki saja, itu adalah menjadi asobah bin nafsi. Jika tidak ada anak laki-laki, itu nanti jadi ke bapak. Buah istilah di ilmu waris itu. Kelompok bapak, kalau tidak ada anak laki-laki, maka turun, sebetulnya bukan turun, naik ya ke bapak. Tetapi dalam hal ini adalah bapak itu bisa terhalang oleh anak. Tapi kalau anak tidak ada, tidak memiliki anak laki-laki, kemudian asobah bin nafsi itu bisa diterima oleh bapak. Nah, kalau tadi bapak tidak ada, bisa turun kepada kakak atau adik sekandung. Itu bisa menerima asobah bin nafsi juga, termasuk kakak adik sebapak. Tapi kalau kakak adik seibu itu tidak termasuk di situ. Ini jelas harus kelompok laki-laki semuanya. Kemudian bisa juga masuk ke paman. Kalau itu tidak ada, anak, bapak, saudara, kakak adik, tidak ada, masuk ke paman. Paman tentu yang dimaksud adalah paman dari bapak. Dan harus laki-laki jelas. Nah, itu untuk asobah bin nafsi. Kemudian, yang keduanya adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini adalah kumpulan laki-laki dan perempuan. Kalau tadi asobah bin nafsi atau bin nafsih, begitu cara bacanya, itu hanya kelompok laki-laki, tapi kalau asobah bil ghair itu adalah kelompok laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti anak laki-laki dan juga ada adik atau kakaknya perempuan. Nah, itu skemanya menjadi berubah asobah bil ghair.
Kalau seorang meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, pasti itu adalah skema asobah bil ghair, yang di situ berlaku perbandingan 2:1 asobah bil ghair. Jadi mohon tidak heran kalau langsung saya mengatakan kalau dalam contoh-contoh bahwa ini asobah bil ghair, ya karena sudah tahu itu kan. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, itu pasti gitu. Atau kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, nanti bisa juga cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan tentu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki juga, walaupun ini bisa berasal dari anak yang berbeda gitu ya. Jadi katakanlah ada anak laki-lakinya 2 gitu, dua-duanya sudah meninggal, tetapi masing-masing memiliki anak perempuan, yang satu lagi memiliki anak laki-laki. Nah, cucu ini bisa menjadi asobah bil ghair, menggantikan bapaknya gitu. Nah, nanti juga bisa kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, itu adalah saudara kandung. Itu saudara kandung bisa kakak, bisa adik, tetapi lengkap ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu bisa menjadi penerima asobah bil ghair. Artinya di sini berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzal unsayain gitu dalam An-Nisa. Bagi laki-laki memperoleh 2 bagian perempuan untuk skema asobah bil ghair. Atau bisa juga kalau tidak ada, ini tentu prioritas. Kalau tidak ada saudara sekandung, maka bisa saudara sebapa. Jika itu lengkap, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Itu jumlahnya mau 2, 10 sama saja, itu menggunakan skema asobah bil ghair. Yang penting ada laki-laki dan ada perempuan yang sebapa. Dengan catatan mohon yang sebapa. Kalau yang seibu tidak masuk di sini. Kemudian yang ini kadang belum diberikan contoh, saya seperti ingin memberikan contoh-contoh untuk asobah ini. Nah, ini yang kalau bil ghair udah sering kelihatannya. Hanya harus distrukturkan lagi supaya jangan keliru. Mana asobah bin nafsi, mana asobah bil ghair, mana asobah ma'al ghair. Yang agak belum diberikan contoh adalah asobah ma'al ghair. Nah, asobah ma'al ghair itu apa? Ini adalah perempuan saja. Jadi mohon gampang membedakannya 3 macam asobah. Asobah bin nafsi itu khusus laki-laki saja itu. Kemudian asobah bil ghair itu campuran laki-laki dan perempuan. Kalau asobah ma'al ghair ini adalah khusus kaum perempuan saja. Dengan catatan begini skemanya itu. Ahli waris itu saudara perempuan yang sekandung gitu. Dan yang meninggal itu meninggalkan anak perempuan mau seorang atau lebih. Nah, yang menjadi asobah menerima sisa itu adalah si saudara perempuan sekandung ini, gitu yang dimaksud. Tapi dengan syarat harus ada anak perempuan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, bagaimana kalau ada anak laki-laki? Harus dibolak-balik nih supaya paham gitu kan. Bagaimana kalau ternyata tidak hanya anak laki-laki, tapi ada juga tidak hanya anak perempuan, tapi juga ada anak laki-laki. Nah, itu berubah menjadi skema bil ghair gitu. Mohon tidak bingung nanti Bapak Ibu dengan istilah-istilah ini ya. Jadi saya ulang-ulang lagi saja supaya makin mengendap dalam ingatan kita. Jadi di sini asobah ma'al ghair itu khusus perempuan saja. Artinya si saudara perempuan sekandung itu bisa menerima asobah. Kita artikan asobah itu sisa sajalah gitu ya untuk mudahnya. Walaupun bukan itu sebetulnya arti harfiahnya, tapi untuk mudahnya sisa saja. Nah, itu adalah syaratnya harus ada anak perempuan baik 1 atau lebih, maka perempuan ini menerima sisa. Setelah tentu diambil juga oleh anak perempuan dan juga ahli waris yang lain yang di situ sebagai dzawil furud yang punya bagian-bagian tertentu, misalnya bisa ada istri, bisa ada ibu, bisa ada bapak gitu. Nah, si saudara perempuan ini bersama dengan anak perempuan mayat gitu,
bisa menjadi asobah. Itu skemanya disebut dengan asobah ma'al goir. Mohon dibedakan istilahnya bil goir dan ma'al goir. Ternyata jadi panjang itu. Maksudnya beda gitu kan. Ma'al sama bil itu lain. Nah, ingat saja kalau bil itu adalah campuran laki-laki perempuan, kalau ma'al itu adalah perempuan saja. Dengan catatan itu. Jadi kalau di sini ada anak laki-laki, ini berubah menjadi asobah bil goir. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, tentu menjadi asobah ma'al goir. Artinya di asobah juga ada prioritas. Gitu. Atau bukan hanya dengan anak, bisa juga dengan cucu. Dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka itu saudara perempuan sekandung itu bisa menjadi asobah. Nah, bisa juga tidak mesti sekandung, bisa juga saudara perempuan sebapak. Itu bisa menjadi asobah, artinya menerima sisa. Kalau yang menerima sisa itu bisa banyak, bisa sedikit, bahkan bisa kehabisan, tidak menerima sama sekali. Jadi pengertian asobah itu bisa begitu, Bapak Ibu. Bisa menerima banyak sekali, bahkan sedikit, bahkan yang lebih ekstrim tidak kebagian sama sekali karena sudah habis dibagikan kepada ashabul furud. Itu risiko sebagai penerima asobah. Nah, atau penerima asobah ma'al goir itu bisa juga saudara perempuan sebapa jika ahli waris itu adalah saudara perempuan itu ada anak perempuan seorang atau lebih. Kalau saudara perempuan yang seibu tidak masuk di sini. Nah, kalau saudara perempuan seibu itu termasuk zawil furud, bagiannya sudah tertentu. Bukan asobah. Saya kira ini barangkali kita ulang-ulang supaya ingat terus. Insya Allah nanti kita berikan contoh-contoh perhitungannya. Tapi sebelum masuk ke contoh perhitungan, mudah-mudahan nanti ada waktu, saya ingin kita bahas dulu ini pertanyaan. Cuma pertanyaan itu baru nyampe sekarang nih, mestinya dari kemarin Pak Mo, supaya saya sempat menyiapkannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba masuk ke contoh dari pertanyaan. Kita hitung juga di sini. Di sini ada pertanyaan. Di sini disebutkan A dan B suami istri yang tidak punya anak kandung, tapi mengadopsi anak laki-laki C. Ada akta kelahiran, ortunya A dan B. A dan B sudah meninggal dan C akan menikah. Menurut hukum Islam, waktu ijab qabul, C itu harus bin siapa? Oh, ini bukan waris ya berarti. Jadi begini, dalam hal adopsi anak, anak angkat itu bukan anak kandung. Dan itu haram dinisbatkan kepada bapak angkat. Tidak boleh itu. Jadi tetap nisbatkan, binnya itu nisbatkan kepada bapak aslinya. Ini sangat jelas larangan yang Allah, boleh dikatakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi SAW itu memiliki budak yang bernama Zaid bin Harisah. Waktu beliau nikah dengan Siti Khadijah. Dihadiahi budak oleh Siti Khadijah yang bernama Zaid bin Harisah. Nah, nanti orang-orang memanggil Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tetapi nanti setelah di Madinah, Allah melarang menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya. Jadi itu silakan dibuka dalam awal surat Al-Ahzab, itu teguran Allah kepada Nabi, tidak boleh menisbatkan seseorang umum jadi ini, apakah anak angkat atau misalnya seorang istri dinisbatkan kepada bukan bapaknya tapi kepada suami, itu dilarang keras. Ada hadisnya malahan ancamannya keras itu. Jadi dalam hal ini binnya itu harus kepada bapak aslinya. Kepada bapak kandungnya maksudnya di sini, tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkat. Karena bagaimanapun itu bapak angkatnya itu
itu hanya bapak, ya bapak angkat saja, bukan bapak asli. Sehingga binnya itu harus dikaitkan dengan bapak kandungnya. Itu ketentuan sangat keras, sehingga nanti Zaid bin Muhammad juga akhirnya dirubah lagi oleh Nabi SAW, panggilannya oleh para sahabat menjadi Zaid bin Harisah lagi. Karena Allah menegurnya, tidak boleh. Mohon itu bisa menjawab barangkali gitu. Kemudian ada berikutnya, harta peninggalannya rumah. Oh, ini lanjutan kelihatannya. Harta Ya, peninggalannya lanjutannya, rumah. Ustaz, itu. Gimana Pak? Lanjutannya? Iya, betul lanjutannya. Oh, warisan dari ortu, suami AA punya 2 saudara kandung. Nah, kemudian begini juga, itu anak angkat itu bukan ahli waris. Kecuali anak angkat itu memang sejak awal sudah jadi ahli waris. Artinya misalnya bisa keponakan gitu ya, anak dari kakak atau adik laki-laki, nah itu mungkin bisa jadi ahli waris. Tapi bukan karena diangkat sebagai anak. Tapi kalau kita ngangkat anak dari yang bukan ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan kita, itu tidak menjadi ahli waris dalam hukum Islam. Nah, bagaimana caranya untuk anak angkat ini bisa melalui wasiat atau melalui hibah, untuk kalau si orang tua angkat itu memiliki katakanlah keinginan memberi harta, nah tetapi tidak dengan cara waris. Jadi kalaupun ingin memberi sesuatu setelah bapak atau ibu angkatnya meninggal, itu sebaiknya nulis wasiat saja, dan bagusnya disaksikan atau dicatatkan di notaris supaya memiliki kekuatan hukum dan bisa dipercayai oleh ahli waris yang lainnya. Nah, itu dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 kalau wasiat. Tapi kalau setelah meninggal dan tidak meninggalkan wasiat, jelas bukan ahli waris, kecuali nanti para ahli waris itu mau memberikan kepada anak angkat itu, memberi semacam uang kadedeh barangkali istilahnya. Tapi secara hukum waris bukan ahli waris. Nah, kemudian di sini meninggal A itu memiliki 2 saudara kandung, A dan B itu ya. Nah, sekarang siapa dulu yang meninggal gitu ya? Katakanlah misalnya A itu sebagai suami memiliki 2 saudara kandung. Kemudian D perempuan dengan D dan E gitu. Kemudian D itu memiliki D perempuan dengan 3 anak. Maksudnya apa? Anak perempuan kali ya. Memiliki anak perempuan. Oh, ini kompleks Perempuan ini. dari saudara kandung yang D itu, Ustaz. Oh, gitu ya. Ini kompleks ini. Jadi harus diurai dulu. Jadi siapa yang meninggal, katakanlah A sebagai suami. Coba kita tulis aja mungkin Pak Muh ya. Boleh, Supaya jelas. ini belum ketahuan siapa yang lebih dulu meninggal ya. Nah, itu juga harus diperjelas dahulu. Apakah suaminya atau istrinya? Kebiasaan di kita gitu, menunda-nunda bagi waris jadi memusingkan cara pembagian berikutnya. Katakanlah di sini A meninggal sebagai suami ya. Meninggal, kemudian ahli waris harus ditulis dulu supaya ini meninggalkan 2 saudara kandung ya. Saudara tentu laki-laki barangkali di sini ya. Saudara kandung. Nah, jelas di sini kita asumsikan masih ada istri kan, istrinya masih ada sebelum meninggal istrinya. Ini asumsi, mohon yang bertanya kalau ini keliru diperjelas Bapak Ibu ya. Kemudian Misalnya nggak ada. Gimana Bu? Nggak ada tulisannya. Ditulis. Oh, gimana nih? Kalau di saya ada nih. Di saya ada, Bu Haji. Bisa di zoom saja mungkin Bu dari yang istrinya meninggal sesudah suaminya meninggal, Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi pada saat suami meninggal, istri masih ada kan? Masih ada, masih ada. Iya. Tapi rumahnya memang rumah warisan dari keluarganya suami gitu, Pak Ustadz. Oh iya, ini pasti kompleks nih urusannya Bu. Ya. Jadi gini aja, mungkin saya asumsikan suami meninggal dengan catatan meninggalkan harta sirkah saja.
Nanti harta tirkahnya kita urus tersendiri barangkali gitu. Ya, Meninggalkan harta tirkah saja. Apa saja jenis harta tirkahnya nanti kita urai dulu gitu. ya, Kemudian yang ditinggalkan saat itu jelas masih ada istri ya, masih belum tidak meninggal istrinya dan meninggalkan 2 saudara kandung tidak memiliki anak begitu Bu ya. yang tidak memiliki anak itu yang yang meninggalnya itu Pak. Tapi yang saudara kandungnya punya anak. Oh Itu iya, anaknya itu saudara yang kandung ini pada saat itu kan masih hidup ya, masih waktu hidup. A Yang meninggal. perempuan, saudara kandung yang perempuan masih hidup, itu ada tulisannya D-nya masih hidup waktu saudaranya meninggal itu. Tapi ada saudara laki-lakinya itu yang E itu wafatnya sebelum gitu. Oh Jadi berarti yang kalau saudara perempuan, saudara perempuan masih ada waktu saudara A-nya itu meninggal, tapi yang saudara laki-lakinya yang E itu dia wafat duluan sebelum A begitu Pak Ustadz. Oh jadi gitu maksudnya Bu. Jadi kalau begitu dari 2 saudara itu yang menjadi ahli waris di sini hanya D saja kan gitu ya? Iya, Karena betul. E itu sudah meninggal sebelum A meninggal gitu ya Bu? Ya betul Pak. Jadi ini saudari kandung. Nah, di sini jelas tidak masuk sebagai ahli waris karena sudah meninggal lebih dahulu gitu ya. Oh iya. Tetapi pertanyaan saya, apakah ini memiliki anak tidak? Kan ini laki-laki ya? Punya ya? Ya, anak laki-laki itu E itu laki-laki saudara kandung punya 3 anak perempuan Pak Ustadz. Oh ini memiliki 3 anak perempuan. Anak perempuan. Karena betul. ini mungkin bisa jadi ahli waris nih. 3 anak perempuan. Kalau ini barangkali kita catat dulu begini aja dulu. 3 anak perempuan. Kemudian nanti 2 perempuan, D memiliki 3 anak perempuan. Kemudian di sini. Kalau D anaknya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki Pak Ustadz. Kalau D ya, tapi masih hidup ya. Berarti yang D itu masih hidup waktu A-nya wafat. Jadi D meninggalnya sesudah A meninggal, Pak Ustadz, meninggalkan 3 anak, D-nya itu punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi 1 laki, kemudian dan 2 perempuan, anaknya gitu maksudnya Bu ya. Ya, anaknya D. Kita tulis dikit-dikit dulu aja gitu, kita urai. Kemudian D juga sudah wafat. D punya anak. D sekarang sudah wafat, betul. Ya, meninggalkan sebelum A. Yang sebelum A itu yang meninggal itu anak laki-laki dari D, Pak. Anak laki-laki dari D itu meninggal duluan sebelum A-nya meninggal. Oh iya. Kemudian ada I ini meninggalkan istri dengan 3 anak. I itu siapa lagi nih Bu? D punya 1 anak laki-laki, I itu ya. Baik, mungkin kita ini selesaikan dulu untuk kasus A yang meninggal dahulu gitu Bu ya. Nah, nanti kita lanjut ke yang lainnya. Nah, sekarang seorang suami, istri tentu suami meninggal. Tentu di sini meninggalkan harta tirkah. Nah, harta tirkahnya itu dari mana? Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kita selesaikan ini saja dahulu. Nah, yang menjadi ahli waris pada saat itu, dan jelas di sini ada anak angkat itu Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, ada anak angkat. Nah, di sini ahli warisnya itu 1 saudari kandung. Walaupun punya 2 saudara kandung, tetapi yang laki-laki sudah meninggal lebih dahulu sehingga tidak menjadi ahli waris gitu. Kemudian ada seorang istri. Nah, di sini istri memperoleh bagian 1/4 karena A yang meninggal itu tidak memiliki anak gitu ya. Nah, kemudian nanti saudari kandung di sini ini memperoleh setengah gitu ya. Memperoleh setengah. Nah, kemudian di sini E itu memiliki 3 anak perempuan di sini ya. Nah, di sini 3 anak perempuan dari E itu tidak menerima, tetapi 3 anak perempuan ini bisa menerima 1/6 ini, melengkapi 1 saudari kandung tadi. Jadi 2/3. Nah, anak angkat menurut hukum waris bukan penerima waris. Ini anak angkatnya
bukan saudara Bu ya? Bukan. Jadi adopsi dari rumah sakit, Pak. Oh ya, jadi tidak ada hubungan persaudaraan. Tidak ada hubungan darah, betul. Sehingga ini tidak menerima apapun, kan? Kecuali harus menerima itu melalui wasiat atau hibah. Ya. Kalau dalam hal ini, kalau mau diberi ya silakan, itu tergantung kesadaran para ahli waris di sini. Misalnya mau dikasihkan bukan sebagai waris, tetapi hanya pemberian saja. Hibah, betul Pak. Ya. Mangga. Jadi begini barangkali, dan ini bisa dilanjutkan ini. Jadi berapa KPT-nya bisa dihitung seperti biasa nih. Ini bisa dengan 12 ya. 12 Ustaz. 12 ini jadi 6 gitu ya. Dapat 6. Kemudian kalau istri ini kali 12 menjadi 3. Kemudian yang anak perempuan kali 12 ini menjadi 2. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 3 itu 9. 9 tambah 2 berapa? 11 ya, Bu ya? 11, betul. Nah, berarti ada sisa kan satu bagian. 1/12 maksudnya. Ya. Nah, nanti untuk penyelesaian berikutnya seperti biasa ini. Jadi nggak apa-apa saya ulang-ulang biar kita ingat gitu ya. Harta tirkah, penyelesaiannya itu kali harta tirkah dibagi 12 saja. Bagi 12, ini juga 3 bagian kali harta tirkah dibagi 12. Nah, 3 anak perempuan nanti bisa dibagi rata nih di antara anak perempuan. Ya. Ini kali HT per 12 juga gitu. Nah, berarti di sini ada sisa karena ini jumlahnya 6 tambah 3 tambah 2, 11. Nah, yang satu bagian itu kita sebut istilahkan rod. 1/12 itu ini dalam istilah waris disebut dengan rod. Rodun itu kembalian. Ya, seakar kata dengan murtad gitu kan, riddah gitu. Nah, itu adalah rod kembalian. Nah, ini hanya bisa dikembalikan kepada saudari kandung dengan 3 anak perempuan. Kalau istri atau suami tidak boleh menerima rod gitu. Kesepakatan jumhur ulama, mayoritas ulama dalam ilmu waris begitu. Bahwa rod itu kembalian yang 1/12 itu bisa dikembalikan kepada saudari kandung dan anak perempuan. Tidak boleh dikembalikan kepada istri atau suami begitu. Jadi yang tidak boleh menerima rod atau kembalian itu hanya 2 saja, suami atau istri. Nah, kalau gimana cara mengembalikannya, kita lihat saja di sini perbandingannya kan. Saudara perempuan itu memperoleh, katakanlah untuk saudari perempuan tadi kan 6 bagian ya. Iya. Kalau anak perempuan itu memperoleh bagiannya itu berapa? Yaitu 2 kan? Ya. 6 cara berhitung. 6 bagi 2. Ini kalau dijumlahkan berapa? Jadi 8 ya. Sehingga nanti untuk saudari kandung ini bisa saya kasih tambahan begini aja. Dalam kurung ya, tapi maksudnya ini rod gitu, kembalian. Itu bisa ditambah menjadi 6/8. Mohon tidak bingung nih dengan angka-angka ini. 6/8 atau tambahnya di luar kurung saja nih. Supaya tidak membingungkan. Tambah 6/8 kali yang sisa tadi rod itu adalah 1/12 kan. Nah, ini jadi saudari kandung ditambah bagiannya dengan ini. Karena ada rod kembalian. Nah, kemudian yang dapat kembalian juga itu adalah ini yang anak perempuan. Berarti di sini ditambah dalam kurung itu 2/8 kali 1/12. Itu untuk penyelesaiannya. Nah, tentu saja 1/12 HT ya. Mohon jangan lupa nih. HT ini harta tirkah gitu.
Ini juga sama HT dari tirkah tentu yang dimaksud di sini. Nah, adapun itu HT-nya itu dari mana, tentu bisa ya harus diurai juga di sini. Apa saja sih yang menjadi harta tirkah? Nah, dalam hal ini harta tirkah seperti pernah disampaikan sebelumnya, sebelum menjadi harta tirkah bagi suami, itu harta itu harus ditelusuri. Itu milik suami murni atau itu harta campur bersama dengan istri gitu kan. Kalau ternyata itu harta campur bersama dengan istri, harus diperjelas bagian istri berapa dari harta tirkah tadi. Kalau katakanlah itu warisan dari orang tua sebelumnya, berarti itu adalah murni milik suami. Kalau warisan dari orang tua sebelumnya. Kelihatannya begitu Bu ya, ini harta warisan dari bapak Betul, ibunya suami. dari Nah, orang ya, tuanya dari orang suami, tuanya. betul Pak. Ya. Sehingga di sini berarti HT itu sepenuh yang dimiliki A tadi itu. Tidak perlu dibagi dulu dengan istrinya. Kira-kira mungkin begitu Bu ya penjelasan untuk contoh ini. Betul, Kemudian nanti ada kasus lagi, D itu meninggal gitu Bu ya. Ya, D-nya sudah meninggal duluan Pak. D sekarang sudah meninggal, tapi D sudah meninggalnya meninggal. sesudah Ini A harus meninggal. dihitung lagi di sini. D meninggal gitu ya. Ini yang berarti seorang istri ini ya, dengan meninggalkan 3 anak perempuan gitu Bu ya. 2 anak perempuan, 1 laki Pak. 1 anak laki dan 2 perempuan. Anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Suaminya masih ada waktu meninggal? Sudah nggak ada Pak. Oh sudah nggak ada. Nah, kalau untuk kasus D ini sederhana ini. Ini yang tadi kita sebut sebagai skema asobah bil goyir. Karena ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Selesai di sini, Bu. Ya perlu mencari ahli waris yang lain nih. Karena anak laki-laki itu bisa menjadi asobah, menghabiskan sebenarnya ini. Dan menghalangi ahli waris yang lain, maksudnya gitu. Jadi kakak adik dari D ini jelas tidak menerima waris, apalagi keponakan. Tertutup oleh anak laki-laki. Jadi kalau D di sini, jadi gini maksudnya, ini hitung menjadi 2 anak laki, 1 anak laki-laki itu seolah-olah 2 ya. Ya. Seolah-olah 2 di sini saya masukkan menjadi 2 ini seolah-olah jadi dari mana ya kali 2 saja gitu kan. Nah, maka di sini jumlahnya menjadi 4 kan. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Jumlahnya jadi 4. Nah, bagian dari anak laki-laki ini adalah ya 2/4 alias setengah kan. 2/4. Kemudian 2 anak perempuan ini masing-masing itu memperoleh 1/4. Kalau dijumlahkan ya 2/4 juga. Dari mana? Dari harta tirkah ini kan. Tadi harta tirkah. Ini KPK-nya sudah 4 saja ya, sudah selesai di sini. Kali harta tirkah atau setengah dari harta tirkah untuk. Nah, sekarang tinggal merunut harta tirkah D ini yang mana. Nah, itu ada harta tirkahnya itu yang ini kan, salah satunya, bukan satu-satunya kan. Ini adalah harta tirkah punya D yang diperoleh dari bapaknya yang meninggal dahulu. Ditambah harta yang lainnya. Bisa jadi D juga memiliki usaha atau bekerja sehingga memiliki kekayaan. Harta yang lain gitu ya. Ya, ditambahkan itu saja HT-nya di sini. Jadi HT yang ada di A itu punya A, sedangkan HT yang punya di D itu ini ditambah harta yang lainnya, barangkali begitu. Harta yang lainnya ya harus dirunut memang. Saya kira bisa memberikan penjelasan barangkali gitu, Bu. Ya, ini terima kasih Pak juga Ustadz. kali HT. Dan seterusnya mungkin gitu ya. Nanti ada yang wafat juga ya harus dihitung satu-satu ini. Kalau ada yang wafat, lagi wafat dan seterusnya memang harus satu persatu. Tidak bisa sekaligus. Saya kira mungkin cukup begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya cukup sama-sama. Cukup jelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Memang ini harus di awal ya Ustaz, ketika salah seorang keluarga kita atau ayah atau ibu harus dihitung kalau meninggal. Harus satu-satu. Jadi kalau sudah meninggal nanti kita jadi kerepotan, harus ya dihitung satu-satu, memang gitu Pak. Itu yang kita sebut dengan istilah munasakhoh. Nah, ada cara penghitungan secara munasakhoh. Hanya pasti panjang itu ceritanya. Ya seperti ini kan. Harus tahu urutan yang meninggal siapa dahulu gitu kan, dan seterusnya. Nah, sekarang masih ada yang lainnya. Bagaimana cara menghitung bagian-bagiannya? Gini, ada suami meninggal. Saya tulis lagi. Suami meninggal. Suami meninggal, kemudian meninggalkan 4 orang anak laki-laki. 4 anak laki-laki. Kemudian semuanya sudah meninggal. Loh, gimana ini maksudnya? Apakah mungkin pada saat sebelum pembagian waris kelihatannya ya? Iya betul, harus dihitung dulu kayaknya Ustaz ini. Ya harus jelas ini memang, makanya tidak bisa ya, bagusnya harus dialog ini memang urusan waris itu. Kemudian satu anak perempuan, siapa yang maksudnya? Anak perempuan itu dari yang meninggal atau dari 4 anak laki-laki itu? Gitu. Mohon mungkin ibu bapak yang menyampaikan pertanyaan ini memberikan penjelasan nih. Di sini soalnya tulisan 4 orang anak laki-laki semua sudah meninggal. Kemudian 1 anak perempuan dari suami, 4 cucu. Nah ini mohon ada yang memberikan penjelasan dahulu apa maksudnya nih. Kalau tidak ada yang memberi penjelasan, saya asumsikan saja mungkin begini. Jadi seorang suami meninggalkan 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan, barangkali gitu ya, pada saat meninggalnya. 1 anak perempuan, kemudian juga ada 1 anak perempuan dari suami. 1 anak perempuan, bawaan suami gitu maksudnya ya. Iya, mungkin 1 ayah beda ibu ini ya. Ya, gitu kelihatannya gitu. Nah, itu bawaan suami, kemudian 4 cucu laki-laki. Nah, kalau ada anak cucu terhalang, kalau ada anak-anak laki-laki, dengan asumsi saya asumsikan bahwa 4 anak laki-laki itu masih hidup saat suami meninggal gitu ya, saat bapaknya meninggal. Asumsi saya begitu, bahwa sekarang sudah meninggal anak laki-laki ini, yaitu nanti urusannya beda lagi. Jadi di sini suami meninggal ini saya asumsikan lagi masih ada istri ya. Iya, Ustaz. Masih ada istri kelihatannya. Saya asumsikan begitu saja. Nah, sekarang ahli warisnya itu adalah jadi 6 anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dan seorang istri. Nah, cara pembagiannya ini juga cepat, sederhana ini, karena ada anak laki-laki itu lebih cepat itu baginya itu, tidak perlu lirik kiri kanan ini. Kalau seorang meninggalkan anak laki-laki itu cepat urusan gitu, baginya itu. Tidak perlu lirik kiri kanan bawah atas lagi. Satu. Ya. Nah, yang jelas yang menjadi ashabul furud, yang memperoleh bagian tertentu di sini adalah seorang istri. Karena suami yang meninggal itu memiliki anak, baik anak dengan istri ini atau anak dari istri sebelumnya, maka bagian istri di sini 1/8. Nah, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini skemanya skema asobah bil goir. Dengan catatan di sini anak laki-laki itu kali 2 kan. Jadi ada 8. 4 kali 2 seolah-olah 8. Nah, anak perempuan baik dengan istri yang saat ini atau istri sebelumnya itu statusnya sama. Sebagai anak kandung kan dari suami yang meninggal, dari bapaknya. Jadi ini sama perlakuannya, baik bukan sebapak di sini, tidak ada urusan ini anak kandung bagi suami yang meninggal. Jadi sama aja anak yang dari ibu ini ataupun dari ibu yang lainnya. Jadi ini ya 2 berarti, sehingga jumlah keseluruhannya itu adalah 10 ya gitu. Ada 10, sehingga untuk masing-masing anak laki-laki, saya tidak perlu tuliskan angka-angkanya langsung saja ya. Mudah-mudahan
sudah bisa diikuti nih. Sudah sering ini untuk contoh asawah bil goir. Sehingga karena anak laki-laki ini adalah 2 kali bagian anak perempuan, tinggal langsung ada tulis 2 di sini. Karena jumlah keseluruhan tadi ada 10 kan, 8 ditambah 1 tambah 1 jadi 10, maka 2/10. Dari mana? Nah, hartanya itu, yang dibagikannya itu harta tirkah setelah dikurangi 1/8 kan gitu. Enggak, kalinya itu adalah harta tirkah yang sudah dikurangi 1/8 alias itu adalah ini juga sama dengan 7/8 ya betul 7/8 harta tirkah HT. Mohon maaf ini acos nih, lihat keyboardnya. Nah, jadi seperti ini. Untuk satu anak perempuan 2/10 karena harus 2 kali anak. Nah, ini untuk masing-masing ya, maksudnya Bapak Ibu, masing-masing anak laki-laki ini menerima sekian. Kemudian satu anak perempuan ini bagiannya adalah tentu saja 1/10 kali 1/10 HT. Bukan HT di sini, jadi 7/8 HT gitu ya. Kali 7/8 HT. Memang enaknya diselesaikan dulu 7/8 itu berapa gitu. Tapi untuk mempercepat kita tulis begini aja, kali 7/8 HT untuk masing-masing anak perempuan. Anak perempuan yang dari suami juga, bapaan suami sama. Karena itu sama sebagai anak kandung bagi suami yang meninggal. Ini kali 7/8 HT. Saya kira itu. Nah, untuk istri 1/8 tentu kali HT di sini ya. 8 HT. Nah, untuk kasus yang ini saya kira selesai di sini. Jika pengertian saya itu benar yang dimaksudkan oleh Bapak atau Ibu yang bertanya tadi. Nah, masalah cucu itu tentu akan terhijab dengan keberadaan anak laki-laki. Nah, kemudian sekarang anak laki-laki itu semuanya sudah meninggal, nah tinggal diurus satu-satu lagi. Anak laki-laki pertama meninggalkan siapa saja, gitu ya. Kemudian anak laki-laki yang kedua siapa saja ahli warisnya. Jadi ini disebutkan ada 4 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 cucu laki-laki dari anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kalau pada saat membagikan dari kakeknya dan pada saat itu 4 anak laki-laki masih ada, maka para cucu ini terhalang. Nah, kemudian kalau anak laki-laki ini meninggal, maka harus dihitung satu-satu siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat anak laki-laki ini meninggal dari masing-masing. Saya kira begitu barangkali Pak Mu. Iya, Ustaz. Ini memang pembahasan pembagian waris ini seharusnya menjadi sebuah PR penting buat kita kalau salah seorang keluarga kita ini meninggal. Harus segera dihitung dan dicari orang yang bisa menghitung ya Ustaz ya. Iya, bagusnya memang kita juga yang dipusingkan akhirnya ini. Ya. Dan kalau mau konsultasi waris harus berdialog gitu kan. Tidak bisa hanya dengan tulisan karena kita akan harus bertanya siapa-siapa saja gitu, gimana hubungannya gitu. Ustadz, kalau nanti di ujung kajian boleh kami simpan nomor telepon Ustadz di boleh saja. Twitter chat ya. Boleh. Baik. Boleh Pak Bu. Ya saya juga lupa sebetulnya ingin menyampaikan itu sejak awal, hanya kelupaan terus itu. Kalau boleh nanti dibantu sama Kang Dian nomor Pak Ustadz bisa ya, dicantumkan di Twitter chat nih ya supaya nanti Ibu Bapak karena kajian tinggal 1 kali lagi pekan besok terakhir ya Ustadz ya. Betul.
Ini sekarang saya mau memberikan contoh untuk kasus asobah ma'al ghair. Baik Ustaz, Bagaimana? silakan. Ada yang mau ditanyakan dahulu atau kita langsung Sebetulnya ditanyakan? ada pertanyaan dua, boleh. satu, dua, banyak ini pertanyaan di Twitter chat, di kolom chat ini. Ada 1, 2, 3, 4. Oh iya, saya belum Tapi baca mungkin chat kita ini. akan bahas di pekan depan ya Ustaz ya. Oh ya boleh, nanti Nah, dikirimkan sekarang kita saja ke minta saya. Ustaz untuk kasih contoh dulu. Ya, Ibu Bapak mohon maaf. Setiap ngasih- pertanyaan ini akan dibahas di pekan depan ya. Dan ada 4 pertanyaan ini. Ini mau ngasih contoh asobah ma'al ghair. Silakan Yang Ustaz, silakan. selama ini belum saya kasih contoh gitu kan. Diawali dari yang sederhana saja dahulu. Dan tidak perlu banyak-banyak juga itu. Nanti nambah pusing juga kalau terlalu banyak. Ini kasusnya begini, misalnya ada seseorang meninggal. Ada seseorang meninggal dengan ada yang meninggal gitu, saya tulis dulu di sini. Ini bisa suami atau bisa istri, bapaknya gitu, atau ibunya. Ini kasusnya misalnya bapak saja ya, seorang bapak meninggal. Seorang bapak, oh mohon maaf ini kok salah. Seorang bapak meninggal, kemudian di sini yang ditinggalkan itu adalah seorang anak perempuan. Satu anak perempuan. Kemudian di sini ada saudari kandung. Satu juga di sini. Ada seorang saudari kandung. Dari kandung. Kemudian juga ada saudari seayah. Satu juga ya. Saudari ayah. Tentu ini nisbat ini sekali lagi saya ingatkan itu adalah nisbat kepada yang meninggal. Jadi disebut anak perempuan itu anak perempuan dari yang meninggal. Saudari kandung itu saudari kandung dari yang meninggal. Saudari seayah itu saudari dari yang meninggal. Nah, katakanlah ini posisi ahli warisnya. Tentu di sini meninggalkan harta tirkah. Harta tirkahnya itu memang harus dihitung tersendiri nanti. Kita asumsikan HT saja. Satu anak perempuan di sini tentu adalah karena sendiri memperoleh setengah. Dengan catatan istrinya juga sudah meninggal gitu ya di sini ya. Jadi istrinya atau ibu dari anak ini sudah meninggal. Nah, bagian anak perempuan di sini adalah memperoleh setengah. Nah, kemudian ini adalah skema asobah ma'al ghair. Ada satu saudari kandung dan ada satu saudari seayah. Yang paling dekat hubungannya dengan anak perempuan itu tentu saja adalah yang saudari kandung dibanding dengan seayah. Nah, ini adalah posisinya menjadi asobah MG gitu ya, asobah ma'al ghair. AMG, asobah ma'al ghair posisinya itu. Asobah ma'al ghair tadi ini adalah setengah. Artinya setengah dari HT ini. Dari harta tirkah ini. Itu adalah diambil oleh anak perempuan. Nah, sekali lagi saya ingatkan diulang-ulang saja biar ingat nih. Asobah ma'al ghair itu kaum perempuan semuanya. Dengan catatan posisinya itu adalah anak perempuan satu atau lebih itu dengan satu atau lebih saudari sekandung atau saudari seayah. Tetapi di sini ada skala prioritas. Saudari kandung harus lebih didahulukan dalam kasus asobah ma'al ghair. Dengan catatan saudari seayah itu terhalang di sini oleh adanya saudari sekandung. Sehingga ini asobah ma'al ghair pada saudari kandung itu berarti kalau dilihat dari asal masalah, setengah itu asal masalahnya kan 2 ya. Ya pakai 2 saja itu. Asal masalahnya 2 di sini. Nah, artinya di sini kalau dikalikan 2 dibagi 2 begitu,
maka bagian anak perempuan itu satu bagian gitu ya. Satu bagian. Sehingga keseluruhannya itu 2 bagian dari saudari kandung itu 2 dikurangi bagian anak perempuan. 1. Sama dengan 1 juga seimbang. Nah, ini harta itu habis. Diambil anak perempuan yang bagian setengah dan diambil saudari kandung sebagai asobah ma'al goir. Yang catatan saudari kandung dan anak perempuan. Ini ya kita contohkan satu-satu aja ya. Sebetulnya bisa 2 atau lebih. Saudari seayah ini adalah mahjub istilahnya. Mahjub itu artinya terhalang. Mahjub di sini mahjub hijab hirman. Mahjub hirman di sini. Artinya tidak kebagian sama sekali. Dihalangi oleh saudari kandung yang menjadi asobah dengan anak perempuan. Gitu contoh untuk asobah ma'al ghair 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, tapi kalau tidak ada kita lanjut ke contoh yang lain. Mohon bisa dipahami. Nah, kemudian sekarang contoh yang lainnya begini. Ada seseorang, katakanlah di sini bapak juga ini, karena ini urusannya tentu lebih cocok bapak atau ibu. Nah, biasanya bapak lebih duluan meninggal, jadi contohnya bapak juga lah di sini ya. Mohon maaf. Meninggal. Nah, kemudian yang ditinggalkan adalah 1 anak perempuan. Ini contoh terakhir ya Ustaz ya? Oh ya, baik. Ya, contoh terakhir aja ya Pak. Kemudian juga nanti ada cucu perempuan. Cucu perempuan tentu ini dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Kemudian ada 2 saudari kandung. 2 saudari kandung. Nah, sekarang berapa bagian dari masing-masing anak? Nah, di sini Meninggal ya Pak Ustadz. Gimana Bu? Laki-lakinya udah meninggal ya? Anak laki-laki tidak, anak laki-lakinya betul, iya betul. Toh ada cucu dari anak laki-laki, berarti ada anak laki-laki. Nah, di sini catatan betul, saya kira udah bisa nangkap Ibu nih, bagus nih. Makasih. Anak laki-lakinya sudah meninggal juga. Nah, betul, bagus sekali. Udah bisa nangkap berarti ini. Di sini seorang bapak meninggal, anak perempuan itu ahli warisnya anak perempuan. Ini 1 anak perempuan jelas memperoleh setengah. Nah, sekarang cucu perempuan apakah jadi ahli waris atau tidak? Jika 1 anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki itu dapat juga. Itu bagiannya 1/6 seperti contoh sebelumnya. Tetapi jika 2 anak perempuan atau lebih, maka cucu perempuan itu terhalang karena 2 anak perempuan atau lebih itu dapatnya 2/3. Gitu. Nah, dalam kasus ini 1 anak perempuan sehingga cucu perempuan itu tetap dapat bagian. Nah, anak laki-laki jelas ini tidak memperoleh apapun ya karena udah meninggal. Jadi turun kepada anaknya di sini. Betul, saya kira udah bisa nangkap Ibu. Mesti ininya terlupakan tadi. Kemudian 2 saudari kandung ini menjadi asobah ma'al goir. Nah, kita selesaikan dahulu di sini. Asal masalahnya berapa nih? 1/2 dengan 1/6. Cocoknya nih, KPT-nya itu. 3/6. 6 ya, Bu ya? Betul. Nah, cocoknya di sini adalah 6. Karena 6 itu bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6. Sehingga di sini kita selesaikan setengah kali 2 itu adalah 4 kan? Nah, kemudian cucu perempuan memperoleh 1/6 kali 6. 2 kali 6 kok jadi 4 Pak? 3 toh? Mohon maaf. Berarti tidak ngantuk, saya yang ngantuk Bu. Kita mulai pusing ya Ustaz dengan hitung-hitung. 1/6 kali 6 Jadi dengan catatan istri juga sudah meninggal ya Ustaz ya? Oh ya, betul, di sini juga betul. Istri juga sudah meninggal nih. Betul, harus awas seperti itu.
Berarti bagus, tidak pada ngantuk nih. Mau juga. Kalau hitungan matematika ini harus melotot. Nah, di sini saudari kandung itu menjadi asobah ma'al goir. AMG. Nah, tadi kan udah diambil anak perempuan 3 bagian dan cucu perempuan 1 bagian. Sehingga 4 bagian itu sudah habis. Sisanya berapa? 6 dikurang 4 saja. Sehingga saudari kandung itu nanti memperoleh bagian 6 dikurang 4 jadi 2 bagian. Itu asobah ma'al goir. Jadi ini juga kalau mau diselesaikan ya tentu saja bisa dilanjutkan. Ini 3 dikalikan HT gitu, dibagi 6. Ini juga tentu saja 1 kali HT dibagi 6. Ini pun sama. Kali HT per 6. Selesai. Saya kira begitu. Jadi bisa dipahami, Bu. Saya kira yakin Ibu Bapak sudah lebih paham sekarang cara perhitungannya. Ini untuk kasus asobah ma'al goir. Gimana, ada komentar? Mau tanya, kalau untuk asobah ma'al goir kan kalau suami meninggal itu kok tadi contohnya cuma ke saudari kandung. Apakah saudara kandung dari suami tadi yang meninggal nggak terima warisannya ya Pak Ustadz? Oh, hanya saudari kandung tadi contohnya? Oh iya, saudari kandung. Karena kan ini kembali kepada skema. Ini asobah ma'al goir. Itu adalah perempuan semua. Nah sekarang kalau ada kasus, kok punya juga saudara kandung gitu ya. Tidak hanya saudari kandung, ada juga 1 saudara kandung. Itu berubah skema. Jadi harus menggunakan asobah bil goir. Betul, Ibu juga udah bisa nangkap berarti ini kasus. Jadi nggak apa-apa dipusingkan dikit, tetapi untuk lebih terang gitu kan, Bu. Iya, betul. Jadi, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, jadi kalau ada saudara, skemanya bukan ini. Ya. Harus ke asobah bil goir. Bil goir, nah, karena ada saudara kandung laki-laki. Ada saudara laki-laki, betul. Ya. Tapi kalau hanya saudari perempuan, ini ma'al goir. Bagus, saya kira Ibu sudah bisa tangkap nih. Udah lulus. Baik Ustadz, ini karena memang waktu nih Ustadz. Baik, mangga Pak Mu. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, memang waktu sudah melebihi kajian, 4 menit ya ini. Mudah-mudahan pekan depan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di Peter Chat bisa dibahas di pekan depan. Pekan depan yang terakhir ya Ustadz ya? Ya, baik Pak Mu, mangga. Mudah-mudahan nih. Itu pertanyaan tadi mangga dikirimkan saya. Nanti saya share ke Pak Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum kajian berakhir, boleh dipimpin doa? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahul kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka istiqomata fil ahwali wal mudawamata ala a'mal husnul khatimah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian pagi ini membahas tentang farwi dan mawaris. Mudah-mudahan pekan depan setiap pertanyaan bisa kita bahas ya Ustadz ya. Dan tentunya mungkin ada beberapa hal pada saat kajian terakhir ya. Supaya tidak terlalu pusing ini tentang bab mawaris. Baik, terima kasih kepada para guru yang sudah hadir di ruangan maya ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, tetap sehat dan tetap jaga kesehatan untuk saudara kita, dan tolong didoakan saudara kita yang hari ini mungkin Allah uji dengan sakitnya ya. Saya dengan Kang Dia
Menutup kajian pagi ini, mari kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kajiannya akan diisi oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin ya, tentang Riyadhus Shalihin. Enggak, pamit Pak Mu. Ya, mangga Ustadz.